Lalu lalang, kendaraan, dan suara klakson yang bersaut-sautan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kawasan Penayung. Sinar matahari yang menyala terik semakin menambah bising suasana pada siang hari. Orang-orang hilir mudik dan datang pergi secara bergantian setiap waktu. Setiap manusia yang datang ke sini terbenam dengan aktivitas transaksi jual beli barang kebutuhan pokok. Sekilas, begitulah suasana di suatu sudut pasar Penayung saban hari. Di sana, dari trotoar jalan hingga ganggang selalu dipenuhi oleh lautan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan nama saya Najwa Zafira dari MTSN 2 Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema kerukunan kehidupan masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat suku Aceh di Kampung Penayung. Nah, pasti teman-teman semua penasaran, mengapa di Aceh terdapat suatu etnis Tionghoa yang dimana kita ketahui Aceh sendiri mayoritas penduduknya adalah Islam. Dan mengapa etnis Tionghoa tersebut bisa menetap di salah satu kawasan Aceh? Berdasarkan catatan sejarah Aceh, asal-usul nama Penayung berasal dari kata pemayung, yang berarti tempat berteduh. Alasannya karena pada masa lalu wilayah ini dipenuhi oleh pohon-pohon yang besar dan sangat rimbun. Bahkan hingga ke wilayah ujung Penayung atau sekarang Kampung Lampulo, yang berfungsi sebagai tempat persinggahan. Perubahan ini terjadi karena banyaknya kesalahan dalam pengejaan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga lebih mudah disebut dengan Penayung. Dalam sejarahnya, Penayung telah menjadi kawasan internasional. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, wilayah ini dijuluki sebagai kota istimewa. Istilah istimewa merujuk pada sultan yang memberikan rasa aman kepada tamu yang datang ke sini. Nah, hubungan antara Aceh dan Tiongkok semakin diperkuat ketika Laksamana Cheng Ho datang ke Samudra Pasai pada tahun 1415. Hubungan ini diperkuat dengan pemberian Konceng Cakradonya yang saat ini masih bisa kita lihat di halaman Museum Aceh. Penayung adalah wilayah tertua di Banda Aceh, yang awalnya dirancang oleh Belanda sebagai kamp Cina. Tempat ini dihuni oleh komunitas Tionghoa seperti suku Ke, Tio, Ciu, dan lainnya. Perdagangan berkembang pesat di sini karena menjadi mata pencarian utama komunitas Tionghoa yang banyak berada di pusat bisnis. Warga Tionghoa di Banda Aceh yang sekarang merupakan generasi keempat atau kelima dari leluhur mereka yang tiba pada abad ke-19, yang merupakan bagian dari suku Ke dari Provinsi Kuatu, Cina. Keharmonisan ini mengakibatkan Penayung sering disebut sebagai kampung Tionghoa, dan kerukunan lintas agama di sana tetap terjaga. Selama bulan Ramadan, warga Tionghoa juga ikut berpartisipasi dalam menjual makanan berbuka puasa. Begitu pula pada hari raya agama lain, warga non-muslim tetap merayakannya dengan bebas. Bagaimana pendapat Ibu mengenai toleransi beragama yang ada di daerah Aceh, di mana Aceh sendiri Ibu ketahui mayoritas agamanya kan Islam. Tapi bagaimana Bu toleransi masyarakat? Bagus. Ada lagi dan pentingnya kita di sini kan saling menghargai loh. Iya, Tetap lah dengan sebisnya. mungkin ada yang kayak Ibu kayak tidak sebanding dengan orang tuh, nggak? Yang kayak misalnya tuh ini nggak cocok nih dengan orang kami kayak itu. Selain masjid, ada 3 gereja, salah satunya GIBP dan 4 vihara di wilayah Banda Aceh. Meskipun Aceh bersyariat Islam, akan tetapi kebebasan beragama tetap terjaga. Hal ini mencerminkan sikap toleransi beragama di ibu kota Provinsi Aceh. Sekian video paparan singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.